semua, perkenalkan nama saya Karen. Saya Adik Karen. Jadi di video kali ini saya meminta bantuan adik saya untuk sama-sama membahas mengenai satu topik dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu mengenai hubungan antar pesona. Di video kali ini kami berdua akan sama-sama membahas mengenai hubungan antar pesona yang terjadi di antara kita berdua sebagai kakak adik. Sekarang kita akan menjawab dan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antar persona yang terjalin di antara kita berdua. Kita berdua adalah kakak adik yang terpaut umurnya itu gak begitu jauh, cuman bedanya 2 tahun. Saya kelahiran 2006, sekarang 17 tahun. Dan saya umurnya sekarang udah 19 tahun. Hubungan kakak adik yang terpautnya itu cuma 2 tahun. Hubungan kakak adik kita itu nggak yang beda jauh sama hubungan kakak adik yang ada di luar sana. Nah, karena terpaut umurnya itu dikit gitu ya, gapnya tuh nggak jauh, cuma 2 tahun, kita tuh ngejalin hubungannya itu lebih ke kayak temen aja gitu ya. Kayak nggak kaku, hubungannya tuh nggak kaku. Jadi intinya hubungan antar persona kita itu seperti kakak adik pada umumnya. Iya, jadi ya kayak kakak adik di luar sana aja, ada berantemnya, ada beda pendapatnya, tapi ya abis itu kita baikan lagi karena ya kita adik kakak, jadi hubungan antar persona kita itu sejalin seperti itu. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita agar hubungan antar persona yang terjalin itu efektif. Yang pertama pasti harus saling pengertian, jadi kita harus tahu bagaimana cara kita memposisikan diri, saya sebagai kakak dan Kayla sebagai adiknya, gimana kita harus menyikapinya. Kalau misalkan saya lagi cerita, dia ngedengerin, gimana selayaknya adik ngedengerin kakaknya cerita, kakaknya curhat. Dan dia juga kalau misalkan dia cerita ke saya juga ngedengerin gimana sebagaimana kakak itu ngedengerin adiknya lagi cerita atau curhat. Saling ngasih pendapat juga boleh, walaupun dia adik ya dia juga berhak gitu untuk ngasih pendapat atau ngasih kayak saran gitu ke saya. Dan tentunya saya juga sebagai kakaknya juga memberi feedback selayaknya kakak, ngasih dia saran, ngasih tanggapan tentang apa yang lagi dialami sesuai apa yang dia ceritain ke saya. Selain itu juga mungkin yang biar bikin hubungan antar persona kita terjalin baik itu quality time ya, kayak apa sih, ngejalanin hobi kita bareng gitu, kayak ke jalan bareng misalnya, atau nonton bareng, atau ngebahas suatu hal yang kita suka bareng-bareng. Karena emang pada dasarnya kita punya hobi yang lumayan mirip-mirip, jadi kayak ya lancar-lancar aja gitu loh hubungan yang terjalinnya, karena kita punya lumayan banyak kesamaan. Dan di hubungan antar persona kita ini kita harus saling peduli, juga saling care. Iya, jadi harus saling peka gitu, kayak ngertiin kalau misalkan dia lagi ini cocoknya kita tuh nanggepinnya gimana, jangan bikin dia gak enak hati, dan begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang kita akan menjawab dan membahas pertanyaan yang ketiga, daya tarik atau kelebihan masing-masing apa yang kita miliki yang membuat hubungan antar persona kita masih terjalin hingga saat ini. Kan di sini kan kita kakak adik ya, jadi tentu saja hubungan antar persona kita masih terjalin dengan sangat erat, semoga sampai selama-lamanya. Tapi oke, kita jawab aja tentang kelebihan ya. Kelebihan Kayla sebagai adik, dia itu mau banget ngedengerin cerita dan kerandoman apapun itu. Kayak saya kan orangnya tuh suka kayak tiba-tiba ngebahas ini, ngeliat ini tuh kayak pengen aja dibahas, pengen aja ada temen buat ngobrol tentang bahasan itu. Nah, Kayla tuh mau jadi orang itu gitu, mau dengerin hal-hal random dari saya. Selain mau ngedengerin, dia juga mau ngasih tanggapan yang
bikin kita juga kayak ngerasa kalau cerita kita tuh didengerin, kayak dia tuh orangnya excited banget. Sebenarnya dia heboh banget, tapi di video ini dia emang ya lagi kalem aja gitu. Biasanya kalau saya ceritanya aneh-aneh, dia cerita nanggepinnya juga random gitu. Nah selain itu dia juga gimana ya, dia baik gitu. Kayak kalau misalkan saya bilang gitu, saya lagi butuh ini, misalkan lagi minta tolong ini, kayak sekarang minta tolong buat video tugas gitu, kayak dia mau gitu. Ya itu dia, Kayla. Oke, sekarang kita dengar dari sisinya Kayla. Pokoknya kakak itu sifatnya dewasa, baik, mau dengerin cerita aku juga, terus bisa jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Pokoknya kakak banget. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang masalah atau konflik apa yang pernah terjadi di hubungan antarpersonal kita dan dampaknya bagi hubungan ini dan bagi diri kita masing-masing. Seperti hubungan antarpersonal kebanyakan, yang menjadi sumber masalah itu biasanya itu miskomunikasi. Jadi komunikasinya nggak dapet gitu. Kalau misalkan saya mau nyampain sesuatu, mau cerita sesuatu ke dia, tapi mungkin gaya bicara saya atau ada sesuatu dari saya yang gak masuk di dia, nah akhirnya itu jadi miskomunikasi dan bisa berujung kayak jadi marah. Dan dari marah-marah itu, kalau misalkan kitanya tuh lagi saling baper gitu, itu tuh nggak berhenti di situ, itu bakal jadi konflik yang berkelanjutan. Dan juga misal ada yang mau ngebahas sesuatu atau ngelakuin sesuatu tapi waktunya gak tepat, jadi berujung konflik. Ya jadi kalau misalkan kita mau ngebahas sesuatu atau aku mau cerita ke dia tapi waktunya nggak tepat gitu, dianya lagi capek, ya itu jadinya kita kayak inta dulu deh gitu, padahal aku pengen didengerin sekarang tapi dianya nggak bisa, ya jadinya kayak ya jadinya ngambek gitu, saling diem-dieman. Dan kalau untuk dampaknya pasti hubungannya jadi renggang gitu. Terus kalau untuk diri sendiri, gimana sih kalau sama adik ada masalah? Pasti nggak enak dong. Ya kalau ada masalah sama kakak juga gak enak, mana satu rumah kan. Ya jadinya nggak nyaman gitu. Sekian pembahasan kita mengenai topik dari mata kuliah psikologi komunikasi, yaitu mengenai hubungan interpersonal yang terjalin di antara kita berdua sebagai kakak adik. Terima kasih semuanya. Makasih. Dadah.